Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dari mana Ki? Di rumah aja weh, nggak kemana-mana aja. Nah itu dia. Kita balik lagi bersama saya Ade Harun. Saya siapa ya namanya bagus ini mau Wong Fei Hung aja Wong Fei Hung. Ya. Jadi saya berasa lagi bicara sama salah satu pemilik toko yang ada di kelontong. Jalan Sulawesi. Oh tidak bisa. Ya tidak bisa tidak dipungkiri. Kalau ternyata memang dalam beberapa minggu terakhir saya melihat banyak sekali perubahan di sekitarku, mulai dari jumlah orang yang berlalu lalang di jalan. Saya sempat hitung loh. Saya sempat hitung. Itu tangannya cukup untuk menghitung? Nggak cukup biasanya. Berarti tapi masih akhirnya banyak. cukup, Berarti masih masih banyak. banyak. Lewat 15 menit kemudian Dua dong. Oh iya kan dua. jadi Dua. Pokoknya setiap 15 menit baru ada orang lagi, setiap setengah jam baru ada orang lagi. Kayak sepi banget. Bahkan di malam minggu sekalipun yang jadi malam sakral untuk banyak orang, ternyata sepi dan semuanya karena satu case yang sama. Jangankan jalan, mal-mal saja. Kemarin juga sempat membeli keperluan ya di salah satu mall. Saya boleh sebut mallnya nggak sih? Sombong ya, beli apa di mall ya? Saya soalnya sih kalau belanjanya di mall. Belanja di mall ya. Wah gila ya. Habis ini saya langsung di report spam. Endorse. Jadi waktu saya datang ke salah satu mall itu, dan memang ternyata biasanya yang kebiasaannya itu orang-orang menunggu di depan pintu, misalnya untuk nunggu taksi online, Grab, Gokar dan sebagainya, ini jadi sepi dan bukan sepi yang dalam artian nggak ada. Pengunjungnya nggak ada, cuman Ada. ya sangat jauh berkurang dan ternyata case-nya sama semuanya jadi semacam fobia gitu sama satu nama. Dan yang satu bikin nama. Dan yang ininya adalah pengalaman pribadi. Jadi selama seminggu ini saya tiba-tiba jadi orang yang selalu terdistrak dengan apapun. Jadi tiba-tiba ada pesan WA masuk. Kagetan. Kagetan, tak bangka. Ya ngomong-ngomong tadi waktu kesini juga saya jadi kaget. Karena di salah satu ruas jalan di Kota Makassar tiba-tiba muncul banyak orang yang berseragam. Saya sebut saja dari, bisa sebut nggak nih? Itu bukan prank. Bukan serius ini. Tiba-tiba saya disemprot loh. Disemprot, dimarahin. Ternyata disemprotnya disinfektan. Ya, salah satu dinas Kota Makassar sudah sangat sigap ya melakukan penanganan. Saya melihat seragamnya tadi dari Damkar kalau nggak salah. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu lah untuk respon ya. Pemadam kebakaran luar biasa. Melakukan penanganan yang sungguh sangat luar biasa untuk semua pengguna jalan di lampu merah di salah satu ruas jalan di Kota Makassar. Nah, ternyata yang diperangi itu adalah satu kata yang justru adalah kata yang sudah terkenal dan paling populer di tahun 80-an. Dan pastinya bukan cuma dari pemerintah dan Damkar saja yang memerangi ini semua. Kita juga, saya, Dodi juga, siapa tadi namanya? Wong Feng Hong. Dodi. Tidak terbiasa. Yang di rumah. Saya Dodi. Dan saya Ade Harun. Lah, dari awal. Ya, tadi artinya gini, nama ini sebenarnya bukan nama yang asing, cuman ya dulu dikenalnya sebagai salah satu jenis mobil yang mahal banget. Tapi sekarang justru jadi salah satu virus yang penanganannya mahal. Semua yang punya mobil dengan merek ini akhirnya menjual mobilnya. Enggak ya. Tapi kebayang nggak sih perasaan takut karena banyak perubahan-perubahan yang drastis dan akhirnya bikin kita jadi, ini ada apa sih sebenarnya? Kenapa sih orang-orang pada akhirnya menjaga jarak, pada pakai masker? Kalau takut sih sebenarnya enggak, cuman lebih ke kebiasaan sehari-hari. Contohnya nih ya, tadinya kita mau misalnya ketemu sama teman, ketemu sama kolega, ketemu sama orang tua bahkan ya, tadinya yang mau langsung tos-tosan sama teman biar akrab kayak gitu, akhirnya jadi berjarak, jadi ada sesuatu yang bikin kita sendiri tidak nyaman untuk menyapa teman kita sendiri. Bayangin, jangankan untuk hanya sekedar ketemu buat hangout atau ngumpul, nongkrong segala macam. Tapi ternyata selain hanya untuk ngumpul aja itu jadi males, orang juga akhirnya jadi was-was untuk ibadah secara
massal di tempat-tempat ibadah. Nah itu dia, walaupun masih banyak orang-orang di luar sana sekalipun untuk kebaikan tapi tetap menjadi pro dan kontra. Ya soalnya ya buat Anda yang di rumah, buat teman-teman yang di rumah harus realistis juga sih ngelihat persoalan kayak gini, karena memang di depan kita memang nggak ada yang terlihat sesuatu pun gitu, nggak ada. Sekali. Jadi barang ini tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Jadi belum tentu saya enggak, kamu iya, kamu enggak, saya iya. Betul. Seperti itu. Nah, awas ada siapa? Sedikit agak berjarak dong. Kok dia datang ya? Ini. Ini dia positif ya, positif ini dia ya. Sumber masalahnya. Positif ya. Dia bukan 19, dia bukan 19, dia 17. Dia 17. Iya, dia masih 17 kan? Sedang lucu-lucunya, ya, sedang lucu-lucunya. Lagi keluar bermain, ya kan? Kumisnya. Di bawah 17 tahun malah. Kasihan ya anak orang ya, baru datang. Lanjut. Kita kan mau ngobrol. Ini juga kan lagi ngobrol. Yang bilang lagi tidur siapa? Ya udah, kita sambil minum lah, minum. Silahkan diminum. Minum. Saya jadi kurang enak kalau misalnya saya sebagai tuan rumah tidak mempersilahkan tamu saya untuk minum. Ya, ini ada dua warna. Ada. Kayak kita berdua, dua warna berbeda. Kamu yang ini kan? Warna apa ini? Warna saya antara pink, antara itu kantor. Nah itu katanya kalau misalnya mau minuman sebanyak ini mau kemana bagusnya? Pesan di mana bagusnya? Oh ya, kita lupa kasih tahu, kita sekarang lagi ada di tempat yang sangat eksklusif dan sangat recommended buat Anda yang lagi males buat keluar rumah, yang lagi di rumah mau pesan, mau delivery atau mau nongkrong juga nggak apa-apa deh, nongkrong 1 meter soalnya tempatnya juga luas. Betul, kita lagi ada di lantai 2 ATM Coffee. Nah, ATM Coffee di Jalan Perintis Kemerdekaan sebelah kanan. Dia di dekat ini. Itu kalau dari arah mana? Arah dari mana ya? Mau ngomong kota takut, ya, mau ngomong desa juga takut. Dari arah kampus. Nah, salah satu kampus negeri di Makassar. Nah. Terus sampai terus. Atau cari di Google aja deh Pak. Google Maps ada, Google Maps pasti. Mau nongkrong terus malah salah alamat kayak lagu Ayu Ting Ting. Google Maps pasti ada. Iya ada. Oh iya, ngomongin soal ini juga, soal corona, udah banyak pihak yang merespon, bukan hanya pihak apa sih namanya tadi? Jadi kita ngomongin soal corona nih Pak. Emang baru nyadar kamu? Ya, jadi ngomongin soal corona ini, ternyata bukan cuma pihak pemerintah atau beberapa aktivis lingkungan dan kesehatan juga yang angkat bicara. Banyak elemen yang akhirnya terusik sebenarnya, Dek. Banyak orang yang akhirnya terusik dengan kehadirannya. Wabah COVID-19 ini ya. Jadi walaupun keseharian kita mengenalnya dengan corona, tapi virus ini sudah ditetapkan dengan nama COVID-19. COVID-19, susah ini banget. Kamu sebutnya. minum COVID? Ini bukan. Ini teh. Ini teh. Jadi beda ya teh sama kopi ya. Penonton ketawa dong. Kayaknya penontonnya serius sekali. Sans lah. Iya, penontonnya walaupun tidak terlihat kayaknya yang mau ketawa juga salah, tidak ketawa juga salah. Ketawa lah. Tenang aja. Jadi COVID-19 itu salah satu wabah, salah satu ciri-cirinya googling. Kalau belum tahu googling. Ya, jadi santai aja kalau mau ketawa. Ya, jadi apa ya, menurut beberapa sumber yang belum sempat saya baca. Iya, belum sempat dibaca, kenapa diomongin, belum sempat saya akses maksudnya. Okay. Ternyata bukan cuma pihak pemerintah dan lembaga-lembaga kesehatan yang resah. Banyak orang yang akhirnya harus kehilangan mata pencarian, Dek. Kebayang nggak sih orang-orang yang mendapatkan penghasilan harian yang bukan bulanan? Benar. Jadi itu akhirnya sangat bergantung. Akhirnya sangat bergantung sama kalau mereka nggak keluar rumah, mereka nggak beroperasi, mereka nggak dapat duit, jadi itu yang jadi salah satu apa sih namanya dampak dari COVID-19 ini. Dan paling terasa sih sebenarnya di sektor perekonomian yang akhirnya jadi menurut banyak orang yang saya temui. Saya bangga loh sama teman saya. Akhirnya jadi sedikit ini. Saya bangga loh sama teman saya. Ternyata teman saya juga memperhatikan ekonomi.
Iya, karena fakultas ekonomi itu dekat dari fakultas saya. Jadi saya memperhatikan anak-anak ekonomi lewat kayak mall dia lewatnya. Wangi, dari atas sampai cantik. bawah semuanya branded Iya. ya. Sementara kita jeansnya lusuh waktu itu ya. Robek-robek. Robek. Sepatunya 2 tahun Kata, sekali. tuh di belakang contohnya. Oh iya, lusuh semua. Janganlah. Jadi ya apa ya? Memang terjadi banyak sekali perubahan yang sebenarnya kita jadi bingung dan akhirnya nggak tahu harus bersikap seperti apa. Tapi yang pasti yang saya mau bilang tadi, selain pemerintah ternyata musisi juga akhirnya tergelitik. Ikut. Termasuk beberapa musisi di kota kita tercinta Nah, ini itu dia. yang sekarang sedang menggarap lagu untuk menyemangati orang-orang yang takut sama corona. Nah itu dia. Jadi Sebentar COVID-19 kita coba deh ngobrol langsung sama orangnya. sebenarnya harus yang bikin dicoba lagunya. untuk ngomong. Biar kita lebih tahu sebenarnya ini tujuannya untuk apa sih buat lagu seperti ini. Karena sampai sekarang pun yang kita tahu ya Dot ya. Ternyata di Indonesia ini updatean terbaru 22 Maret. Ini ternyata yang positif di Indonesia itu sudah mencapai 514. Terus angka yang sembuh 29 dan ternyata yang sudah meninggal 48 orang. Nah itu angka yang cukup besar sih dari beberapa hari ini yang tadinya kita sampai sangat produktivitasnya kita orang Indonesia sampai bahkan begadang ya. Sampai ditanggapinnya dengan meme loh. Dengan meme. Iya benar orang Indonesia nggak bisa terkena corona karena seperti ini. Sombong kali ya. Iya. Tapi biar Anda nggak jadi tegang di rumah, kita dengerin dulu ini ada yang mau nyanyi. Oke. Katanya. Ini juga biar buat menyemangati pagi, bener. siang, sore, malamnya Bener kalian banget. semua ya. Ada Fajar featuring Eca mau nyanyi lagu buat Anda yang lagi nonton kita sekarang. Biar nggak bosan lihat kita. Tapi bukan salah alamat ya judulnya ya. Oh ya, yang lihat kita di sini nggak hanya lihat, ternyata ada juga yang dengar kita. Oke. Siapa yang dengar kita? Banyak. Pasti yang ada telinganya. Karena nggak ada telinga nggak mendengar. Oke, kita dengerin dulu yang satu ini, kita bakal balik lagi. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no heart or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make it better place for you and for me. If you want to know why, there is love that cannot lie. Love is strong, only cares of joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel fear of dread. We stop existing and start living. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make
aja. Tadi ini kita sudah mendengarkan. Jadi ada selingan ya. Selingan. Kita juga selingan. dihibur dengan iklan baris. Iya, dengan tetangga kita. Iklan baris. Kita. Bagus tawa suaranya, saya suka tawa. Dia nggak nyanyi kalau tidak bagus suaranya. Kalau Ya, misalnya dia tidak jadi bagus kalau- suaranya dia pulang saja. Dia jadi petinju kalau. Tapi tadi kita sudah janji sama yang lagi mendengarkan kita, yang lagi ada di rumah, yang di rumah lebih tepatnya yang lagi dengerin kita mau nelpon atau mencoba untuk ngobrol dengan orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19. Tapi dia bukan orang yang positif. Nah itu dia. Jadi COVID-19 ya. Dia cuman terkena kebijakan-kebijakan pemerintah. Dari negara yang ternyata disinyalir adalah negara yang paling awal terkena dampak negara asal dari COVID-19. ini. Bener banget. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, akhirnya kita juga cuman mempercayai dari selentingan-selentingan WA lah, grup inilah, grup itulah. Ya, kan. yang kadang-kadang nameless, Iya, tidak kayak- ketahuan dari mana nameless. Dari satu ke satu, akhirnya jadinya suara sumbang. Sumbang ya, berapa Iya. sumbangannya? Berapa? Bapak nggak respon ya kalau masalah Oh iya. Jadi gimana? Jadi memang harusnya orang-orang jangan langsung percaya. Betul, jadi difilter dulu. Jadi Iya. jangan sampai kabar-kabar yang seperti Oh iya. itu. Oh ada telepon dari. Sebenarnya sih belum waktunya Bapak masuk Iya, ya, tapi nggak apa-apa. lah. Makasih. Kasian juga ya. Ya. Ada Dia pakai Ulfa. masker loh. Ulfa ya bener ya? Iya, namanya Ulfa 12. Saya nggak Ulfa tahu 12. 12-nya itu apa. Iya, Mungkin 12. ada Ulfa 1 sampai 12 kan. Dia anak ke-12, semua namanya Ulfa. Halo Ulfa. Ntar, saya dekatkan dulu. Ih jangan dijauhkan, harus Iya, didekatkan. jangan, harus didekatkan, tapi harus social distancing, harus tetap. Ya kan ada- jauh kita ada dari dia. jaraknya. Oh iya ya. Ulfa ni hao. 1 meter kakak, ni hao bonjour kakak. Bonjour. Oh salah saya salah. Saya Bonzo. dari tadi. Bonzo. Ini di France. Di France ya. Ulfa lagi di France ya. Cek Ulfa. Iya, Ini Ulfa lagi ini Ulfa lagi di France ya, lagi di Prancis ya. iya lagi di Prancis. Oh lagi di Prancis. Suka ada iklan ya Udah di sini. di tempatnya di kota mana sekarang? Sekarang di Ansi. Di Ansi di mana ya? Ansi. Itu Ada- dekat kerung-kerung mungkin. Mananya sentral? Hamsi Mananya oh sentral? beten Hamsi Oh, perintis. Hamsi. Oke, udah berapa lama di sana, Ulfa? Di Prancis. Iya di Prancis. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun 3 bulan. Sehari-hari di Prancis makan apa Ulfa? Ini kok kita ditanyaan makanan orang sih? Kepo nggak apa-apa. Makan pasta gigi. Iya, sakit gigi bisa jadi. Nggak usah sombong, kita di sini ngomongnya odol. Ya odol Ji di Iya, sini. odol Ji. Apalagi di rumah aja. Di rumah, apalagi di rumah Ji nih Iya. orang pasti kurang familiar lagi dengan yang namanya pasta gigi. Ngomongin soal kondisi di sana dong, odol. Ulfa cerita dong. Gimana kondisi di sana? Odol ya. Bukan odol? odolnya Ulfa Odol ya. lagi? Bukan odol Ulfa ya. Jadi Oke, siap. Odolnya di sini pakai Pepsodent juga. bukan. Ulfa kita nggak ngomongin Ulfa. odol. Maaf ya. Ulfa maaf ya. Saya nggak tahu kamu di sana pakai pengeras suara atau apa. Ini betul Ulfa 12, bukan Ulfa 11, Ulfa 10. Kebetulan saya Ulfa yang kesekian. Oh, Sekian. Oke. jadi maaf Ulfa ya, harus tetap fokus minumnya air mineral. Ulfa fokus Ki nah, nggak Iya. bisa Kak kalau begini terus Ki. Fokus Ki. Air mineralnya di sini air keran. Air minumnya air keran, kesian anak orang. Iya, Ulfa, Maafkan saya sulit fokus, tidak mendapatkan aqua. Oke, lanjut. Oke, saya fokus. cerita dong kondisi di sana kayak gimana setelah virus corona menyebar kemana-mana, COVID-19 ini menyebar kemana-mana. Gimana sih kondisi di Perancis di tempat aktivitasnya Ulfa sekarang? Sekarang itu kayak bagaimana ya? Ansi tuh kayak sekarang tuh kayak kota mati gitu loh. Iya, jadi gitu loh. Gitu loh Nyami. Itulah sekarang. Iya. Iya, jadi sekarang
sekarang Prancis memasuki minggu kedua di isolasi. Tuh pakai isolasi Itu bening pakai apa isolasi hitam ya? Saya baru mau tanya ini. Oh iya. Pakai lakban ya Ulfa ya? Pakai Iya, lakban di iya, sana iya. ya. Bisa. Bisa, oke. Terus. Tapi bener sesepi itu Prancis, apalagi yang kita lihat banyak ya di TikTok ya, yang menampilkan kota Prancis, Menara Eiffel bahkan kosong. Yang setiap hari ada kegiatan, akhirnya jadi emang. kosong. Iya, seperti itulah kosong. Sebenarnya kita di sini masih nggak separah Italia, soalnya kan kalau misalnya di Italia supermarket emang benar-benar ditutup ya, farmasi, supermarket dan segala macamnya kan udah ditutup ya di Italia per 2 minggu kemarin kalau nggak salah. Iya. Tapi di Prancis kita masih bisa ke supermarket, masih bisa ke farmasi, itu pun kita harus keluarnya pakai surat izin gitu loh. Wah, kayak asrama ya? Kita harus nunjukin Kayak asrama ya? Kenapa? Kayak di sekolahan asrama gitu, keluar harus pakai surat izin. Pesantren ya? Iya, seperti itu. Jadi sama Wah, gila ya. seperti itu. Kebayang. Surat izinnya ambil di mana Ulfa? Semua Di Pak RT? Ya, siapa yang tanda tangan? Siapa yang tanda tangan? Ya, siapa yang tanda tangan? bertanggung jawab? Stempel dari mana itu stempel? Jadi pemerintah Prancis kan sekarang ada situs khusus untuk masalah yang COVID-19 Oh, download. ini. Jadi Saya download. Online, iya. Kita live online. Di-download, jadi iya. kita download terus tanda tangan sendiri. Jadi Wah, palsu dong. keluar keluar, Kalau tanda tangan sendiri palsu nggak? Itu nggak palsu. Belangkonya Pak, belangko ada belangko. Oh iya. Terus selain itu, jadi nggak palsu juga. Jadi kayak misalnya kayak form gitu loh. Jadi formnya Iya, tuh iya, ada iya. pilihan, ada entah kita harus ke dokter, ke supermarket, jadi sisa diisi terus nama lengkap, terus nanti ditanda tangan sama yang misalnya saya mau keluar nih, yang tanda tangan saya. Gitu. Kayak gitu. Jadi nanti suratnya di ini pas keluar terus ketahuan sama polisi, sisa nunjukin ini Surat izinnya itu. sisa nunjukin surat izinnya itu, dan sometimes gitu. si polisinya bakalan ngikutin gitu loh. Jadi bener nggak nih tujuannya tepat? Saya agak bingung, ini Perancis atau Jakarta kok pakai gitu loh? iyo we, santai mau kowe. Kok dia ngakaknya Tapi tunggu. lebih parah. Ulfa, itu di sekitar lingkungannya Ulfa ada yang udah positif terkena COVID-19 nggak? Di Lingkungannya Ulfa. Di lingkungan terdekat lah di daerah Annecy ada Annecy tuh. berapa orang? Tuh, iya ada beberapa sekitaran 10. 100 lebih di lingkungan saya. Baru aja sebut 10, ternyata 500. 500 ya, angka. Lumayan ya. Angka untuk Indonesia sekarang ini. Jadi sekarang Indonesia sekitar 500-an juga udah terkena. Kalau nggak salah nggak sampai 4% ya tingkat buat Indonesia, tingkat yang meninggal dunia, tingkat korban untuk yang meninggal dunia itu kan 500 Pak, yang meninggal udah sekitar berapa? 30-an ya. 40-an ya. Itu udah 110%, lumayan. Thank you Bu kameramen, makasih infonya. Pinter ya. Pinter dia ya. Saya pikir cuma nongkrong-nongkrong di situ dia. Iya. Di sini aja Iya. Ternyata fungsional dia. Iya. Kita juga mau nyambung nanya ke Ulfa. Tadi kan katanya boleh pakai surat izin. Yang kita pengen tahu selanjutnya di sana transportasi masih berfungsi juga kah? Transportasi seperti bus, kereta mungkin, Sepatu roda. ya, becak. Kereta Kereta masih berfungsi ya. kereta sih masih, cuman kayak misalnya per hari tuh yang normalnya dulu tuh per hari per 10 menit ada kali ya, tapi sekarang tuh semenjak coronavirus tuh jadi kayak per hari tuh cuman ada 1 kereta. Terus bus yang dalam kota tuh yang beroperasi juga dikurangin, adanya 1 doang. Terus pas naik bus itu kita udah nggak boleh lagi pas naik bus itu kita udah nggak boleh lewat pintu depan gitu loh, soalnya udah ditutup. Jadi kita nggak boleh bersentuhan sama si siapa sih namanya, sama si supir. Jadi sekarang transportasi antar kota tuh gratis Tapi ngomong-ngomong, karena nggak ada yang naik. tapi ngomong-ngomong nih orang yang dengerin kita mungkin ada yang ragu, ini pasti settingan nih yang kita telepon dari Perancis. Kamu coba dong bahasa Perancis, bisa nggak? Nyapa aja Menyapa Indonesia. orang yang lagi dengerin kita yang lagi di rumah. Halo yang di rumah. Halo yang di rumah, coba dalam bahasa Perancis bisa nggak? Biar orang yakin kamu Halo ada yang di Perancis. di rumah aja juga Biar gitu. yakin.
Ya, coba. Bonjour, tout le monde, mes amis en Indonésie, restez chez vous, parce que moi, en France, je reste chez moi. Itu Ulfa ngomong apa sih? Padahal kan kita cuma mau Kita cuman Halo, suruhnya yang bilang di halo yang di rumah rumah, aja. saya di Kok rumah aja juga. panjang? Kenapa panjang sekali? Iya. Itu Gimana ya? pakai apa gitu? Iya, saya bilangnya, hai teman-teman saya di Indonesia, gitu kan. Tinggal stay di rumah kalian masing-masing karena saya di Prancis, stay di rumah saya juga, kayak gitu. Oh gitu. Oh gitu, panjang Berarti tawa. Dia Dia agak nggak on script. Agak nggak on script ya. Pak produser, Nggak on script ya, nggak on tolong script nih. Tolong di-cut, ditolong. di-cut. Dia Ini nggak on tidak on script. script ini. Iya, tidak by script ini. Iya. Nah, Ulfa tadi kan transportasinya katanya cuman satu ya dalam sehari. Tapi bisnya saya satu. penasaran juga loh. Ngomongin Bapak motong gaji saya mulu, Pak. Ini Potong, lama-lama kita berantem di sini. Pak. duluan deh. Saya mau ngomong ini Pak, saya mau nanya, kan dalam sehari cuma satu kereta, satu bus, satu. Berarti jam keluar untuk beraktivitas, bukan beraktivitas sih, untuk situasi yang urgent itu emang dibatasin, misalnya keluarnya cuma boleh di siang hari kah, atau di pagi hari kah, atau bahkan di malam hari? Rata-rata malam sih nggak ada yang keluar ya, soalnya siang itu, sore itu kayak toko-toko yang buka tuh udah tutup di sekitaran La Premidi tuh jam 3-an udah tutup gitu loh. Jadi kayak gitu. nggak ada batasan waktu juga, tapi kayaknya cuma sampai siang gitu. Oh gitu, jadi bisa dipastiin kalau misalnya kereta maupun bus di Prancis beroperasinya cuma di pagi hari. Itu dia. Oke. Tapi ngomong-ngomong, Iya. saya jadi penasaran mau tahu ada berapa sih mahasiswa Indonesia yang ada di sana? Maksudnya orang-orang yang dari Indonesia lah, yang di sekitarnya si Ulfa ini. Ada banyak nggak teman-teman Indonesia yang ada di sana? Di sekitar saya di Ansi ada berapa ya, satu saya. Sepertinya banyak, cuman yang saya kenal sedikit. Ya kenalan dong. Ya ampun. Jadi Ya tapi Iya, kita berharap ya buat teman-teman Indonesia yang ada di sana nggak terjadi apa-apa ya. bener, jadi tetap safety juga aja di sana ya. Ikutin aturan dari pemerintah. Iya katamu Jiki. Iya. Ikut aturannya orang ya. Iya, jangan jangan sampai tidak. Iya, sip. Nah, semua di Indonesia juga begitu. iya semoga karena udah seminggu ini masih aja ada aja yang bandel. Iya, sebenarnya juga di Prancis seperti itu, jika banyak Akhirnya. di Paris ya terutamanya kayak di Paris terutamanya kayak ada juga beberapa orang yang masih piknik di taman, yang masih jogging, ya seperti itulah. Ya oke. Saya pikir tadi dia bilang yang masih jomblo. Iya. Ternyata jogging. Salah saya. Oke, baiklah Ulfa. Kita berharapnya Ulfa juga di sana. Jogging harus bawa surat juga. Oh jogging Gila juga ya. ribet ya. Nggak kuat lah saya di Indonesia aja lah, nggak bisa saya ke Prancis. Kalau Ulfa, kalau saya sama Dodi mau jogging harus bawa niat. Soalnya kalau nggak niat nggak akan kesampaian. Niat dulu lah. Makasih Ulfa sudah mau ngobrol-ngobrol ya. Nanti kita kontek-kontekan lagi. Nanti kita kontek-kontekan lagi dengan Ulfa 11, 10, 1, 9. Ya, ini kan udah Ulfa 12, nanti yang lainnya juga kita gilir. Oke, Ulfa tetap stay safe ya di sana ya. Dadah. Tuh. Makasih. Makasih Masnya Ya. Agak masuk kan Mas? Ya itu dia. Tapi ngomongin soal ini juga harus kita lihat juga nih kenyataan di luar Indonesia. Ternyata ada juga orang-orang Indonesia yang merasakan dampak yang lebih parah daripada kita di Mau sini. pulang juga nggak bisa, mau tetap di sana juga ya gitu, harus ikut aturan main. Betul ya. Lumayan lah. Betul-betul kenapa? Bapak Lumayan terlalu lah. memikirkan ya. Saya mikirin ya, mikirin hidup saya. mikirin hidup Anda. Kalau Anda di sana kayak gimana, mau jogging aja susah. Iya. Itu tadi dari Prancis ya, nantilah kita ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol sama yang dari Indonesia, tepatnya di Makassar. Iya. Tadi kita janji mau ngobrol sama salah satu orang yang mau Nanti nanti kita ya? ngobrol juga sama teman saya yang ada di China. itu baru Ni Hao ya. Nah, itu. Iya, itu, benar. Oke. Sip. Kita balik lagi nanti. Do 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 do
we didn't give a damn, 'cause we were raised to see life as fun and take it if we can. My mother, she hold me. Did she hold me when I was out there? My father, he liked me. Oh, he liked me. Does anyone care? Understands the things I say. Don't turn away from me, 'cause I spent half my life out there. You wouldn't disagree. Do you see me? Do you like me? Do you like me standing there? Do you notice? Do you see me? Do you see me? Does anyone care? Unhappiness was when I was young and we didn't give a damn, 'cause we were raised to see life as fun and take it if we can. My mother, she hold me. Did she hold me when I was out there? My father, he liked me. Oh, he liked me. Does anyone cares? Does anyone cares? Does anyone cares? Does anyone care? Do 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 Balik lagi. Nah, loh. Ih, Loh, berkurang. kok ini berkurang ya? Nggak mungkin saya yang minum. Saya juga nggak minum Iya. beginian. Ayo Saya minumnya ngaku-ngaku kopi siapa yang soalnya. minum? Siapa yang minum? Panjang minum? ya kalau nyari siapa yang minum. Ya tapi terima kasih tadi Fajar sudah menghibur lagi. Kita udah mau Fajar nyanyi. menyingsing. Ya ini Fajar yang Bapak yakin kalau yang hibur kita namanya Fajar? yakin saya Saya yakin. nggak yakin, soalnya Fajar nggak bisa nyanyi. Iya kan? Eca mungkin Fajar Eca. nggak bisa nyanyi. Fajar kan? apa Eca sih? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Fajar atau Eca sih? Fajar nggak bisa nyanyi. Kasihan ya Fajar ya. Jadi Nggak Bapak bisa nyanyi. jangan memfitnah. Kasihan ya Fajar nggak bisa nyanyi ya. Kasihan, dia cuma bisanya cereng aja. Dia jago. Nah, tadi kan Oh. kita sudah ngobrol sama Udah bener, Eca. siapa? Kan Iya. saya nyontek nih. Kan Bapak Nih. tadi bilangnya Fajar, Pak. Gimana sih? Eca featuring Fajar. Yang di rumah siapa? Yang di rumah. Yang di rumah, kita tanya yang di rumah soalnya yang dengerin Oh iya yang di iya rumah. iya, yang di rumah. Bingung dia. Yang di kan? rumah, yang di rumah. Dia, bingung Yang di dia. rumah siapa? Dia Siapa? lupa loh. Siapa coba tadi yang nyanyi siapa? Nah, Yang belum tahu tadi namanya Eca sama Fajar. Kita kasih itu tahu. dia. Jadi bukan Fajar yang nyanyi, ya. Fajar nggak bisa nyanyi. Ini Bapak siapa sih dari tadi bolak-balik, Pak? Ada telepon lagi. Coba. Coba di mana siapa yang nelpon? Ulfa lagi. Ulfa. Bukan ini yang dari Oh ya. Gimana? Balala. Oh, alasan Jini masuk mau kopi. Jadi Oke. sebenarnya Thank you. sudah ketahuan yang minum ini siapa? Ya, oke. Ya, baiklah. Ketahuan dia. Ya udahlah kita Telepon kita. ikhlaskan saja. Ini siapa sih yang nelpon kita? Siapa tahu bisa ngobrol lagi tentang kondisi yang sekarang. Nah, pas sekali. Ini yang seperti tadi yang sudah saya bilang ya, kalau ini teman saya yang jauh. Kasihan dia. Kasihan ya. Ini langsung terkena dampaknya kemarin, Iya, tapi langsung. mudah-mudahan dia nggak kena ya. Dan ini tempat dia adalah awal mulanya. Jadi mau bilang awal mula juga kita nggak tahu ya. Dari Yang mana asalnya sebenarnya ya. bagaimana- Banyak spekulasi lah. Iya, jadi tapi menurut media sih tempat dia adalah jadi tempat awal wabah Awal. ini. Oke. Ya. Langsung Ini- aja. Ada siapa di sana? Halo. Halo, Fitri. Halo Fit. ya.
Ni hao Fit. Halo. Halo, ni hao. Kabar? Apa kabar ni hao? Oh, ni hao. Dia sombong sekali ya. Orang di sana aja ngomongnya halo apa kabar, dia ni hao gitu. Wei. 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 Iya kan? 你没事吗？继续。Fitri，你没事吗？你再说一遍。 Oh buset. 我说，你说，我说 Lambaikan 你 tangan 没 ke 事吗？ kamera. Lambaikan tangan ke 我说 kamera. 你没事吗？Nggak apa-apa kan? Fitri nggak apa-apa kan di sana kan? Menghadapi situasi yang ada di sana. Sehat. Oke. Udah normal lah. Sekarang udah normal. Sekarang udah normal. Berarti kemarin? Ya bisa dibilang 90% udah normal. Udah bisa kembali beraktivitas berarti. Tapi ngomong kalau Ya, aktivitas sebenarnya mulai dari masuk kantor itu sudah kurang lebih sebulan. Heeh. Kita mulai sekitar bulan Februari. Jadi Awal. jadi awal Februari udah mulai masuk kantor. Udah. Berarti udah lama ya. tapi ngomongin soal normal, artinya Fitri ini termasuk Bisa yang dibilang harus cepat ya, karena kan bisa dibilang Cina merupakan salah satu negara pusat ekonomi. Jadi pergerakan pemerintah juga sebenarnya harus cepat. Mempertimbangkan jumlah penduduknya merupakan jumlah terbesar di dunia. Jadi kalau mereka kurang tanggap, jadi penyebaran virusnya kan juga bisa semakin parah. Ya. Nah, itu yang di rumah yang lagi dengerin kita, Fitri ini dari Cina. dari China. Heeh. Tepatnya di mana Fit di sana? Kotanya kota Hangzhou. Hangzhou. Hangzhou, Provinsi Zhejiang. Hangzhou. Hangzhou. Jadi lumayan padat juga ya di tempat itu ya. Hangzhou. Sebenarnya Hangzhou ini Provinsi Zhejiang awal-awal merupakan kedua terbesar ya, Oh, setelah Wuhan berarti. setelah Hubei Province. Bapak so tahu ya. Enggak, Hubei itu provinsinya, kotanya Wuhan. Oke. Iya. Nah, sebelumnya udah berapa lama Fitri di sana? Kok bisa sampai di sana gitu? Udah 11 tahun sih, mestinya Agustus 11 tahun. Udah 11 tahun. Lama ya. Iya. Awalnya Kegiatannya apa di belajar sana, bahasa Fit? Mandarin. Sekarang udah kerja sih, udah kerja di sini. Oke, berarti Fitri memang kerja di sana, jadi wajar aja kalau misalnya dia sampai udah 11 tahun di China. Di China ya. Oke. Iya. Nah, itu gambaran situasi China yang sekarang ya, yang berangsur-langsung pulih, yang tadi katanya angka pemulihannya udah sampai 90% walaupun tidak benar-benar 100%, tapi grafiknya betul-betul berubah. Tapi benar nggak sih kalau Benar. Tapi benar nggak sih kalau di sana orang masih pakai masker? Di beberapa tempat saya lihat beberapa video yang menunjukkan orang-orang di sana masih pada pakai masker, itu benar nggak sih? Sorry, bisa diulang lagi soalnya kurang jelas. Ini kurang jelas ya. Iya. Saya dong kurang jelas. Nembak dong biar Nembak jelas. dong, iya. Begini. Coba mungkin Fit, proyek. halo, kedengeran? Ya. Ya, tadi saya mau bilang, saya di beberapa video itu sempat lihat kalau di sana orang pada pakai masker sampai sekarang meskipun pemulihannya udah 90%. Itu emang bentuk preventif atau gimana? Oh, yang masalah video-video yang menyebar di sosial media ya. Iya, Mengenai, yang masih pakai masker ya. Keadaan di sini awal-awalnya ya. Bagusnya sih kebetulan saya anak sosial media juga. Sarannya sih tidak semua yang ada di sosial media itu benar. Itu nomor satu ya. Terus yang kedua, memang pada awal-awal, terutama pada saat bisa dibilang kita mulai karantina untuk kota-kota tertentu, kondisi memang sangat memprihatinkan ya bahasa Indonesianya. Akan tetapi sebenarnya apapun yang bisa dibilang lebih ke arah negatif atau yang sekarang lagi ngetren katanya Resident Evil lah apa segala macam. Wah. Ya. Nama Kejauhan salah satu ya. game favorit saya itu dulu. Mungkin juga nggak benar lah gitu, nggak seperti yang di
disebarkan sama apa yang ada di sosial media, nggak separah-parah itu banget. Ya, Nah, itu. ada sih, cuman yang ya jangan terlalu percaya lah. Ya kita sih percaya nggak percaya ya sebenarnya. Nah, itu buat yang di rumah aja yang suka nyebarin Ya video-video. berhentilah menyebarkan. Iya, jadi Iya. difilter dulu lah. Ini kita langsung ngomong yang dari sana. Ini loh. ngerasain langsung orang yang kita ajak ngomong Dampaknya ini. loh, Iya. sampai benar-benar yang seperti yang kita tahu ya, ternyata tidak seperti yang terlihat di sosial media. Betul. Jadi jangan cepat percaya yang di rumah. Tapi untuk Fitri sendiri, Iya. transportasi umum di sana sudah dipergunakan kembali kah atau masih dibatasin juga untuk transportasinya? Bedanya bisa dibilang ya, kenapa salah satu alasan kenapa Cina sebenarnya pulihnya itu sangat-sangat cepat. Ya tentu saja terima kasih sama pemerintah dan juga pengusaha-pengusaha teknologi yang ada di negara ini gitu. Jadi mereka sebenarnya sangat bersatu untuk mencegah penyebaran virus. Bisa contohnya nomor satu. Jadi tiap orang yang tinggal di Cina ini harus memiliki akses dan untuk memberikan data secara online mengenai kondisi mereka. Jadi setelah memberikan kondisi akan dibuat 3 kartu hijau, kartu kuning dan kartu merah. Yang kartu hijau mereka punya akses untuk keluar rumah walaupun terbatas. Sedangkan kartu kuning dan kartu merah mereka harus masih bisa dibilang masih dalam karantina ya. Jadi mereka belum boleh keluar kemana-mana. Dan mereka dilimitasi jadwal keluar ke rumah. Jam dahulu itu waktu masih serius, setiap rumah boleh keluar sekali dalam 2 hari dan hanya 1 anggota keluarga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada jam-jam tertentu di mana mereka boleh keluar dan nggak boleh keluar. Dan setiap keluar masuk, kita selalu diperiksa 1 kartu. Yang kedua, kondisi badan. Apakah kita panas atau ada batuk atau segala macam. Jadi supaya mereka bisa kendalikan ya secara cepat. Dan yang ketiga itu selalu menggunakan masker. Itu yang paling penting. Dan yang membedakan antara Cina dan negara luar, pola pikirnya menurutku agak terbalik ya. Yang di luar kan menghimbaukan bahwa yang pakai masker itu hanya yang sakit. Salah. Yang nggak sakit boleh nggak pakai masker, salah juga. Karena apa? Karena penyakit ini hanya bisa diketahui simptomnya setelah 2 minggu. Jadi kalau kita nggak pakai masker, walaupun kita merasa sehat, belum tentu kita nggak mengidap virus itu. Gitu. Jadi kalau kita nggak pakai masker kan sebenarnya kita potensialnya menyebarkan ya, istilahnya menyebarkan ke orang lain dengan umpamanya kita berkomunikasi, kita kan ya kurang lebih lah ya bertukar, bisa dibilang bertukar-tukar nafas. Berat ya. Tukar-tukar nafas, iya. Tapi kalau kondisi sekarang walaupun kita bukan 100% pulih banget, 100% pulih banget dalam artian satu, tempat makan sudah buka tapi tidak boleh makan di dalam, bolehnya take away. Jadi boleh ke sana ke restoran take away. Ataupun kalau mau makan di restoran, setiap restoran itu akan memeriksakan kondisi badan kita dulu. Satu, apakah kartunya hijau? Yang kedua, apa badan kita panas atau ada gejala-gejala tertentu. Dan posisi ruangan di dalam pun atau umpamanya meja makannya ya, itu tidak sepadat seperti waktu belum ada virus ini. Jadi kita ada agak jaga jarak. Buat jaga-jaga aja kayak gitu. Kalau taksi, transportasi umum udah mulai buka, tapi cuman masih dibatasi. Kalau taksi sebenarnya di dalamnya akan ada plastik yang jadi pembatas antara penumpang dan sopirnya. Jadi yang beredar, yang beredar di sosial media itu tentang lift yang dipana, dibatasin, terus
rumah makan yang sebelah-sebelahan terus yang di tengahnya dikosongin, itu memang situasi saat sekarang yang di China itu seperti itu. Ya, ya betul. Karena kita disarankan juga untuk jaga jarak ya demi kita sendiri sih ya. Ya jaga jarak itu penting. Gak usah dempet-dempetan aja dulu. Gak usah dempet-dempetan aja dulu sana. Ngomongin soal Dempet-dempetan. ngomongin soal dempet-dempetan, selain Fitri, berapa banyak sih orang Indonesia yang berdempetan di sekitar Fitri di sana? Banyak nggak? Aduh nggak ada nih. Lagi kosong ya. Kosongnya Mi? Aduh, Itu hati atau stasiun kosong? Nggak ada. kesian ya. Tapi mudah-mudahan kondisi di sana cepat normal ya. Tapi lumayan cepat loh penanganannya, udah 90% dalam waktu 2 bulan kalau nggak Iya salah. benar, dan ini seperti yang di rumah dengar ya, kalau ternyata dari awal Februari di China itu udah berangsur-angsur pulih. Jadi kita baru tahunya sekitar seminggu 2 Ya, minggu yang seminggu lalu kan. bahwa ternyata sudah pulih dan ternyata nyaris Fitri 0%. bilang katanya dari awal Februari kantor-kantor pun sudah mulai beroperasi. Malah yang kembali. tersebar justru pasien terbanyak di sana kan kemarin-kemarin Yes, kan, betul sekali. sebelum Itali. Dan sekarang dampaknya yang paling besar di Itali sih. Nah, sekarang status Fitri kartu hijau, kuning, merah. Atau kartu apa? Kartu as. Maunya sih ungu ya, Maunya. atau pink, cuman yang ada pilihannya hijau aja deh. Hijau aja. Hijau aman tahu aman Sip, ya. sip, sip. Masuk, iya. Kita berharapnya sih Fitri kenapa Fit? Kenapa Fit? Fit, Kartu hijau. kamu nggak apa-apa kan? Kartu Oh ada hijau. kira Oke. Nah, kita sih berharapnya teman-teman WNI yang ada di China yang lagi sekolah, kerja, apapun kegiatan di sana tetap stay safe juga. Stay safe. Karena kan belum diputuskan untuk 100%, jadi masih ada angka kemungkinan, tapi kita berharapnya tidak ada lagi. Seperti itu. Mantap banget. Oke Fit, Amin. udah teriak-teriak ini ya kameramennya. Ya udah Fit, Oke, thank nanti you, kita Fit, ngobrol ya. lagi ya. Cai Cien. Oke. Xie-xie. Nah, itu udah. Kalau China saya cuma tahu xie-xie. Ya lu taunya gitu dikasih angpau ngomong itu doang kan? Saya taunya xie-xie walaupun tiap orang kalau ngelihat saya manggilnya Cece. Ya daripada kita bingung kamu cocoknya dipanggil apa, Cece apa Cie, kita mau break dulu, nanti kita balik lagi dan masih akan Kita mau lihat Dodi apa namanya? Mau lihat saya apa? Cooking nasi goreng. Enggak ya? Bercanda. Siapa sih sebenarnya? Ya. Halo. Ya, siap. Halo. Ya. Kita balik lagi nanti, tetap di rumah, jangan kemana-mana. Oke. Itu dia tadi kita udah ngobrol-ngobrol dari teman kita yang di Prancis, di China, dan bahkan untuk apa namanya? Untuk memberi perhatian atau memberi semangat. Dan memang sepertinya kita harus mulai berpikir untuk menggunakan skala prioritas. Nah, Mau itu keluar dia. rumah ya yang penting-penting aja. Betul. Jangan Jadi, maksa lah. kita ambil positifnya aja. Dengan cara seperti ini yang cewek-cewek bisa nabung, kan? Betul. Yang cowok-cowok Jami dulu ke warkop kasihan. Nah, itu Iya, kurang-kurang minta maaf ini. ini. Minta maaf ini ya. Jami dulu ke warkop ya. Karena sekarang juga warkop-warkop ada layanan delivery. Jadi Iya. mempermudah. Iya. Yang tadi pesannya Kak Fitri, kalau ternyata kita itu harus lebih positif menyikapi sosial media kita. Oke. Benar, kayaknya kita harus bikin to-do list untuk prioritas pekerjaan nih mulai dari sekarang. Jadi nggak usah maksa buat keluar rumah setiap saat karena justru bisa bikin Anda rentan, bikin kita jadi rentan Nah, buat itu dia. terkena dampak dari virus ini. Ini juga pesan buat yang di rumah aja sih, yang lagi dengar kita dari rumah. Janganlah terlalu meneriak-neriakan lockdown. Ini lockdown apa? Agak-agak ini ya, jangan Bikin lah. parno itu, bikin parno. Iya, jangan. Itu justru lebih memperkeruh suasana nantinya. Ya dan jangan juga ini jadi alasan buat kita nggak bisa berkomunikasi sama orang. Jangan mau juga jadi alasan yang satu work from home, kita semua mau work from home. Iya, terus digaji lagi. Iya. Iya ya. Gaji jalan kerjanya dari rumah, hebat banget. Iya. Bapak siapa? Kantor saya Pak sebagian libur
libur, sebagian kerja. Waduh. Ya udah diteriakin jangan. Kantor yang mana? Bukan yang itu kan? Ada lah, Iya, pokoknya ada. iya. Kepo sekali Bapak ini. Hebat banget. Iya. Tapi bicara soal ini juga buat yang lagi dengerin kita yang di rumah, Anda nggak perlu jadi seketika jadi parno. Anda. Ya, Anda. Santai aja Pak, jangan terlalu tegang lah. Bapak ibu di rumah nggak perlu jadi parno dan melarang anaknya untuk keluar rumah. Ya yang sewajarnya aja lah. Masa cuman ke minimarket gue juga nggak bisa sih. Adik saya Pak, sehari yang biasanya cuman sekali mandi, Iya. ini jadi 4 kali mandi. 4 kali. Coba periksa kasurnya. Lumayan ya. Tapi balik lagi nih buat semua orang yang lagi dengerin kita yang di rumah, jangan sekali-kali Anda jadi down atau nggak bisa berpikir positif cuman karena virus yang sudah menyebar ini. Tetap positif aja menjalani semua aktivitas dan nggak perlu takut karena Anda nggak sendirian. Bukan cuman kita Makassar yang mengalami, bukan cuman Indonesia, tapi seluruh dunia Ya. memerangi bersama. Terapkan aja itu mental borong-borong. Mental barang. Kita nggak sendiri, mental berkerumun ya. Iya, dan pastinya social distancing jangan disalahartikan lah. Jangan misalnya kalau teman, halo dari mana? Jauh-jauh kok. Jangko sentuh kak weh, jangko sentuh kak. Noda kok. Nah itu juga bisa bahaya. Bukan jadi menjaga diri, jadinya, berantem deh, berkelahi deh. Jangko sentuh kak. Ih kenapa kok sentuh kak? Iya bilang, santai mau kok. Akhirnya setelah COVID-19 berangsur pulih bisa dibasmi peperangan yang Iya, terjadi. giliran setelah COVID-19 selesai, Anda mau butuh sama orang itu, Anda malah nggak bisa. Tetap menjalin silaturahmi, tapi yang kemarin ngumpul-ngumpul, dempet-dempetan ya bolehlah berjarak-jarak lah ya. Betul. Jadi nggak usah takut sama corona. Takutnya itu sama debt collector. Subhanahu wa ta'ala. Oh iya. Takutnya itu sama kartu kredit. Ini dia merap pulang yuk.